jadi budak hutang. Tuhan siap angkat hidupmu. Kadang orang pikir, hutang cuma soal duit minus. Padahal secara rohani, itu lebih dari angka di spreadsheet. Amsal 22 ayat 7 bilang jelas, yang berhutang itu kayak budak dari yang menghutangi. Budak itu bukan soal rantai di kaki, tapi soal nggak punya kebebasan, hidup selalu dikejar, pikiran nggak tenang, dan keputusan hidup seakan diatur sama tekanan itu. Makanya hutang itu bisa jadi kayak spirit yang ngepres hidup seseorang. Tapi Tuhan gak pernah biarin anaknya hidup dalam mode perbudakan. Yesus sendiri bilang di Yohanes 17 ayat 17, firman itu kebenaran, dan kebenaranlah yang membebaskan. Artinya, ada terobosan yang dimulai bukan dari uang masuk dulu, tapi dari kebenaran yang mengubah cara kita lihat, cara kita percaya, dan cara kita melangkah. Tuhan bahkan sudah siapkan janji yang besar di Ulangan 28 ayat 12. Kamu akan meminjamkan kepada banyak bangsa, tapi tidak meminjam. Ini bukan janji kecil, ini janji level kepala, bukan ekor. Janji orang yang gak lagi hidup di bawah tekanan hutang, tapi jadi saluran berkat buat orang lain. Tapi sebelum janji itu turun, ada yang harus dibereskan. Peperangan rohani, ada orang kuat yang mencoba nahan berkat, nahan aliran finansial, bikin hidup stuck, dan kita memang dipanggil buat ngikat apa yang harus diikat, bukan dengan panik, tapi dengan otoritas. Karena hidup bebas hutang itu bukan cuma strategi keuangan, itu juga kemenangan rohani. Dan Tuhan itu nggak pelit mujizat. Lihat aja cerita Elisa di 2 Raja-Raja 6. Mata kapak pinjaman jatuh ke air, udah pasti nggak mungkin balik, udah pasti panik. Tapi Tuhan selipin mujizat yang nggak masuk akal. Kayu dilempar, besi naik ke permukaan. Itu cara Tuhan ngomong, masalahmu gak terlalu berat buat aku, bahkan yang mustahil pun bisa aku angkat. Kalau Tuhan bisa bikin besi mengapung, Tuhan juga bisa bikin situasi finansialmu naik lagi, bahkan dari kondisi yang kelihatannya tenggelam. Jadi kalau kamu lagi ketekan hutang, atau ngerasa hidup kayak disetir tekanan finansial, ini pesannya, hutang bukan identitasmu, itu bukan final. Itu bukan tempatmu tinggal selamanya. Ada kebenaran yang membebaskan, ada berkat yang sedang dibuka, ada Tuhan yang sanggup angkat sesuatu yang sudah terbenam dalam, dan terobosan supranatural itu bukan nanti, on the way. Amin.